Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perlawanan fisik melawan Belanda atau VOC. Yang pertama kita bahas tentang perlawanan Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Sebelum ke pembahasan, kita lihat dulu peta wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate dan Tidore. Bisa kalian lihat di sana ada tulisan Uli 5 dan Uli Siwa. Untuk Uli 5 ini peta kekuasaan Kerajaan Ternate, sementara Uli Siwa ini peta kekuasaan Kerajaan Tidore. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu perlawanan Sultan Nuku melawan VOC. Perlawanan Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore terhadap VOC ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama, VOC melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Kemudian yang kedua, penangkapan Sultan Jamaluddin oleh VOC pada tahun 1779. Nah, Sultan Jamaluddin ini tidak lain dan tidak bukan adalah ayahnya Sultan Nuku. Nah, Sultan Nuku yang merasa marah akhirnya memimpin rakyat Tidore melawan VOC. Selain itu, Sultan Nuku juga berhasil mendamaikan Gubernur Ambon dengan Gubernur Ternate yang sedang berselisih agar mereka bisa bersatu kembali bersama-sama mengusir para penjajah. Dengan kecerdikan yang dimiliki oleh Sultan Nuku, akhirnya Sultan Nuku ini bisa mengadakan hubungan dengan pihak Inggris yang pada saat itu Inggris sedang berselisih dengan Belanda. Kemudian mereka bersama-sama melawan Belanda dan berhasil dari kekuasaan Belanda, dan pada akhirnya Ternate dapat dipersatukan kembali. Kemudian yang kedua yaitu perlawanan Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1613 sampai 1645. Sejak didirikannya VOC tahun 1602 ini ternyata memberikan dampak yang buruk bagi kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya adalah Kerajaan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia ini ternyata menghalangi usaha-usaha Sultan Agung untuk menyatukan Nusantara. Oleh karena itu, Sultan Agung dari Mataram ini memutuskan untuk mengusir VOC dari Batavia. Pengusiran ataupun penyerangan yang pertama kali dilakukan oleh Mataram yaitu dilaksanakan pada tahun 1628 yang dipimpin oleh Tumenggung Bahurekso yang dibantu oleh Dipati Ukur dan Tumenggung Suro Agul-Agul. Akan tetapi serangan ini gagal. Ada banyak faktor yang menyebabkan kegagalan serangan yang dilakukan oleh Mataram, antara lain yaitu masalah persenjataan. Jadi persenjataan yang digunakan oleh Kerajaan Mataram ini masih sangat sederhana, berbeda dengan senjata yang digunakan oleh VOC. Ini sudah senjata-senjata yang canggih. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan bahan makanan. Kekurangan bahan makanan ini ternyata menimbulkan wabah penyakit yang menyerang prajurit, sehingga prajurit ini banyak yang gugur. Kemudian yang selanjutnya, jarak Mataram Batavia ini jauh sehingga pertahanan Mataram menjadi lemah. Setelah Sultan Agung wafat, kemudian digantikan oleh Amangkurat I. Politik konfrontasi yang tadinya digunakan oleh Sultan Agung diganti dengan politik persahabatan, sehingga hubungan diplomat dan dagang dengan VOC dibuka kembali. Tetapi pada saat Amangkurat I memerintah di Mataram terjadi yang namanya pemberontakan Trunojoyo yang dibantu oleh Pangeran Kajoran dan Pangeran Adipati Anom. Nah, Adipati Anom ini merupakan putra dari Amangkurat I yang kelak akan dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Amangkurat II. Akan tetapi Amangkurat II ini malah melakukan hubungan dengan VOC. Amangkurat II akhirnya dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian. Melihat isi perjanjian tersebut berarti pengaruh VOC telah masuk ke Mataram, dan pada abad ke-18 Mataram secara mutlak dikuasai oleh VOC. Karena itu setiap pergantian tahta ataupun raja ataupun sultan itu harus seizin VOC. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya yaitu perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1650 sampai 1682. Sultan Ageng Tirtayasa ini merupakan raja Banten terbesar dalam perlawanan terhadap Belanda atau VOC. Namun putranya yaitu Sultan Haji, anak dari Selir, bersahabat dengan
Belanda, sehingga pihak Belanda turut ikut campur atas tahta di Banten. Melihat hal itu, Sultan Ageng mengobarkan perang melawan Belanda dengan tujuan agar Belanda tidak ikut campur atas Banten dan menurunkan Sultan Haji dari tahtanya atas Banten. Kemudian, Sultan Haji ini meminta bantuan kepada pihak Belanda. Pada tahun 1681, Sultan Ageng Tirtayasa dapat dikalahkan oleh Sultan Haji, tetapi atas bantuan VOC. Kemudian pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa ini ditangkap oleh VOC dan dibawa ke Batavia. Dengan demikian, Banten ini dapat dikuasai oleh VOC. Dan VOC pun akhirnya mendapatkan hak monopoli di Banten dari Sultan Haji tentunya. Untuk yang selanjutnya yaitu perlawanan Sultan Hasanuddin. Karena keberaniannya melawan penjajah, akhirnya Sultan Hasanuddin ini mendapatkan julukan ayam jantan dari timur. Pada masa awal pemerintahan Sultan Hasanuddin, Makassar ini menjadi pelabuhan transito untuk kawasan timur Nusantara, sehingga suasana di sana itu sangat ramai dan menarik. Untuk bisa menguasai Maluku dan Makassar, akhirnya Belanda melakukan politik adu domba ataupun politik divide et impera antara Sultan Hasanuddin melawan Raja Bone yaitu Aru Palaka. Usaha yang dilakukan oleh Belanda untuk mengadu domba antara Makassar dan Bone akhirnya berhasil, tetapi di sini Bone dibantu oleh Belanda. Akibatnya Sultan Hasanuddin kalah dan harus menandatangani perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Makassar. Kemudian yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone. Yang ketiga, Aru Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Kemudian yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Keenam, Makassar melepaskan daerah Bugis dan Bima. Yang ketujuh, orang-orang asing dilarang tinggal di Makassar. Perjanjian Bongaya ini merupakan perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan Belanda ataupun VOC yang diwakili oleh Laksamana Cornelis Spelman. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.